Daging sapi terus mengalami kenaikan. Menurut pengamatan Anda, apa penyebabnya? Penyebabnya karena faktor pasokan saat ini ketersediaannya sangat minim, baik itu pasokan sapi ekspor maupun pasokan sapi lokal. Dan di sisi lain, kekurangan tersebut juga sebagai penunjang dari pasokan itu adalah daging beku. Saat ini pun juga daging beku juga mengalami kekurangan daripada stok untuk menyambut Ramadan ini saat ini hingga menjelang hari raya Idul Fitri seperti itu. Baik Pak, tapi jika kita bicara soal pasokan begitu kan ya, kan setiap bulan Ramadan ini memang harga daging ini selalu mengalami kenaikan, artinya memang demand cukup tinggi begitu. Nah menurut Anda apakah hal seperti ini seharusnya bisa dicegah begitu Pak? Semestinya hal ini tidak perlu terjadi ya, jika memang pemerintah punya komitmen yang kuat. Karena hal ini ini selalu terjadi bertahun-tahun dan berulang-ulang. Maka saya melihat sangat besar kemungkinan ada sistem yang salah, kebijakan yang salah, atau penetapan kebijakan yang salah. Sehingga itu selalu berulang-ulang dan saat ini yang kesekian kali yang belum ada titik penyelesaiannya. Menurut sudut pandang kami dari Jakti, malah ini yang anti klimaks daripada akumulasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi setiap tahunnya seperti ini. Baik, jika kita bicara soal ada kebijakan yang salah begitu ya Pak, terkait minimnya pasokan, lalu harga yang naik. Peran pemerintah seharusnya seperti apa sih Pak untuk mengatasi lonjakan kenaikan harga daging ini? Pertama terkait dengan kebijakan. Ketika kebijakan itu pemerintah membuka dalam posisi keadaan stok opnam yang ada terkait dengan stok ketersediaan dalam negeri yang dikatakan oleh data prognosa yang dikeluarkan oleh Kementan di JPKH, di mana stok dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan pasokan nasional sebanyak 61%. Nah, kekurangan tersebut diambil dengan impor. Nah, salah satunya ini adalah pertama kalau kita bicara tentang stok opnam pasokan dalam negeri, ketika kondisi keadaan yang kosong dari kekurangan daripada sapi ekspor, daging impor, maka otomatis pasokan yang ada dalam negeri mampu menutupi kekurangan tersebut. Kenyataannya tidak demikian. Karena ketika kunjungan kerja di dua provinsi, yaitu dikatakan sebagai sentra ternak yang ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, di mana saat itu target pemerintah, khususnya PT Berdikari BUMN, untuk mencapai 5.000 ekor, pada titik akhir hanya mendapatkan 340 ekor yang bisa didapat. Sedangkan secara realisasi, data yang kemarin disampaikan oleh pihak Badan Pangan Nasional hanya mencapai kurang lebih 273 ekor. Artinya, dalam posisi angka prognosa itu belum dikatakan objektif menurut kami. Kalau dikatakan objektif, tentunya bisa memenuhi kekurangan itu tatkala memang dibutuhkan pasokan tersebut. Jika memang dikatakan objektif, kami juga sudah menyampaikan jauh sebelumnya, yaitu di bulan November ketika kami kunjungan kerja ke Kementan, termasuk di bulan Januari terakhir kami datang, tolong terkait masalah stok opnam itu disiagakan karena kondisi saat ini sangat memprihatinkan dan kami dari Jakti menyampaikan sangat khawatir akan terjadinya tsunami kedua, di mana tsunami pertama itu terjadi pada tahun 2021 yang lalu. Begitu luar biasanya gejolak harga yang sangat-sangat tidak logis. Nah, dalam kaitan itu kami sudah sampaikan, namun sampai saat ini kondisi keadaan sesuai dengan data, dengan realitas objek yang didapat itu sangat tidak sepadan.